Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menerangkan yaitu capaian pembelajaran mata pelajaran teknik kendaraan ringan di SMK pada fase F. Ini untuk SMK dan MAK MAK. Seperti apa sih yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Yaitu kita akan bahas tentang capaian pembelajaran teknik kendaraan ringan. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan, capaian yang ditargetkan di fase F seperti apa? Capaian pembelajaran menjadi acuan untuk pembelajaran intrakurikuler. Sementara itu, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak perlu merujuk pada capaian pembelajaran, karena lebih diutamakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang utamanya untuk mengembangkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang diatur dalam keputusan Kepala BSKAP tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Dengan demikian, capaian pembelajaran digunakan untuk intrakurikuler, sementara dimensi profil pelajar Pancasila untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai acuan untuk pembelajaran intrakurikuler, capaian pembelajaran dirancang dan ditetapkan dengan berpijak pada standar nasional pendidikan, terutama standar isi. Oleh karena itu, pendidik yang merancang pembelajaran dan asesmen mata pelajaran teknik kendaraan ringan tidak perlu lagi merujuk pada dokumen standar isi. Cukup mengacu pada capaian pembelajaran. Untuk pendidikan dasar dan menengah, capaian pembelajaran disusun untuk setiap mata pelajaran. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan capaian pembelajaran pendidikan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan capaian pembelajaran reguler ini dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum dan pembelajaran. Pemerintah menetapkan capaian pembelajaran sebagai kompetensi yang ditargetkan. Dengan demikian, sebagai kebijakan tentang target pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap peserta didik. Capaian pembelajaran tidak cukup konkret untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu, pengembang kurikulum operasional ataupun pendidik perlu menyusun dokumen yang lebih operasional yang dapat memandu proses pembelajaran intrakurikuler yang dikenal dengan istilah alur tujuan pembelajaran. Pengembangan alur tujuan pembelajaran dijelaskan lebih terperinci dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Seperti apa proses perancangan pembelajaran dan asesmen? Yang pertama, Bapak Ibu Guru memahami capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh pemerintah. Berikutnya, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran, dan merancang pembelajaran serta asesmen. Memahami capaian pembelajaran adalah langkah pertama dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Lihat gambar 1 yang diambil dari panduan pembelajaran asesmen yang di atas tadi. Untuk dapat merancang pembelajaran dan asesmen mata pelajaran teknik kendaraan ringan dengan baik, capaian pembelajaran mata pelajaran teknik kendaraan ringan perlu dipahami secara utuh, termasuk rasional mata pelajaran, tujuan, serta karakteristik dari mata pelajaran teknik kendaraan ringan. Dokumen ini dirancang untuk membantu pendidik mengampu mata pelajaran teknik kendaraan ringan, memahami
capaian pembelajaran mata pelajaran ini. Untuk itu, dokumen ini dilengkapi dengan beberapa penjelasan dan panduan untuk berpikir reflektif setelah membaca setiap bagian dari capaian pembelajaran mata pelajaran teknik kekendaraan ringan. Untuk dapat memahami capaian pembelajaran, pendidik perlu memahami dokumen capaian pembelajaran secara utuh mulai dari rasional, tujuan, karakteristik mata pelajaran, hingga capaian per fase. Rasional mata pelajaran teknik kendaraan ringan. Konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan terdiri dari berbagai pengetahuan dan keterampilan, meliputi prosedur penggunaan kendaraan ringan, perawatan kendaraan ringan, sistem engine atau mesin, sistem pemindah tenaga, sistem sasis, sistem elektrikal, beserta perlengkapan otomotif lain yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi pada teknik kendaraan ringan, sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Mata pelajaran teknik kendaraan ringan berada pada fase F, merupakan pelajaran lanjutan dari mata pelajaran sebelumnya, yaitu dasar-dasar otomotif, di mana mata pelajaran ini mempelajari berbagai teknologi dari berbagai jenis alat transportasi, alat angkut, alat angkat, dan peralatan pendukung lainnya pada teknik kendaraan ringan. Pembelajaran dapat menggunakan berbagai model pembelajaran seperti problem-based learning, project-based learning, discovery learning atau inquiry learning, atau menggunakan model pembelajaran yang relevan, serta menggunakan berbagai metode pembelajaran antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi, observasi, demonstrasi, atau praktek langsung berdasarkan tujuan pembelajaran dan karakteristik kompetensi keahlian. Agar peserta didik mengenal dunia yang berkaitan dengan peserta didik, dikenalkan dengan jenis-jenis industri dan dunia kerja atau dunia usaha. Berinteraksi dengan alumni, guru tamu dari industri atau praktisi bidang otomotif. Pembelajaran teknik ringan senantiasa membiasakan peserta didik untuk dapat bernalar kritis dalam menghadapi permasalahan, disiplin dalam bekerja, mandiri, kreatif, dan inovatif dalam menemukan solusi permasalahan, berkolaborasi dengan tim, mengkomunikasikan ide dan gagasan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul mulia, dan peduli terhadap lingkungannya. Setelah membaca bagian awal mata pelajaran, apakah dapat dipahami mengapa mata pelajaran ini penting? Apakah dapat dipahami tujuan utamanya? Itu adalah pertanyaannya ya. Tujuan mata pelajaran teknik kendaraan ringan. Ini tujuannya. Mata pelajaran ini bertujuan membekali peserta didik dengan soft skill, meliputi karakter, teamwork atau kerja tim, budaya kerja industri, komunikasi di tempat kerja, dan hard skill seperti kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup K3LH, pengetahuan, keterampilan yang disesuaikan dengan konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan. Tujuan konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memahami konversi energi kendaraan ringan. Yang kedua, memahami proses layanan dan manajemen bengkel sesuai prosedur yang berlaku pada teknik kendaraan ringan. Yang ketiga, memahami prosedur penggunaan kendaraan ringan. Yang keempat, memahami perawatan berkala kendaraan ringan sesuai dengan manual book. Yang kelima, memahami perawatan dan perbaikan sistem engine kendaraan ringan sesuai dengan manual book. Yang keenam, memahami perawatan dan perbaikan sistem pemindah tenaga powertrain kendaraan ringan sesuai dengan manual book. Yang ketujuh, memahami perawatan dan perbaikan sistem sasis kendaraan ringan sesuai dengan manual book. Yang kedelapan, memahami perawatan dan perbaikan sistem elektrikal kendaraan ringan sesuai dengan manual book. Dan yang kesembilan, memahami perawatan sistem pengaman safety system dan sistem kontrol elektronik
Electronic Control System, kendaraan ringan sesuai dengan manual book. Itu adalah tujuan teknik kendaraan ringan. Setelah membaca tujuan materi di atas, dapatkah Anda mulai membayangkan bagaimana hubungan antara kompetensi dalam capaian pembelajaran dengan pengembangan kompetensi pada profil Pancasila? Sejauh mana Anda sebagai pengamat pembelajaran ini mendukung pengembangan kompetensi tersebut? Karakteristik mata pelajaran teknik kendaraan ringan. Konsentrasi dalam teknik kendaraan ringan meliputi segala sesuatu yang terkait dengan proses penggunaan, perawatan, perbaikan alat transportasi kendaraan roda 4 atau lebih sesuai dengan perkembangan teknologi. Skema sertifikasi pada konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan disesuaikan dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI level 2. Mata pelajaran ini membekali pendidik untuk bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan studi tentang teknik kendaraan ringan. Mata pelajaran teknik kendaraan ringan terdiri dari elemen beserta deskripsinya sebagai berikut. Elemen yang pertama, konversi energi kendaraan ringan. Meliputi apa tentang konversi ini? Yang pertama meliputi proses konversi energi kendaraan ringan, identifikasi energi kendaraan ringan. Proses pelayanan dan manajemen bengkel kendaraan ringan, deskripsinya meliputi alur proses servis, pelaksanaan servis, pengelolaan alat dan bahan spare part, proses quality check, dan cleaning service. Elemen yang berikutnya, prosedur penggunaan kendaraan ringan. Meliputi prosedur dan penggunaan kendaraan. Itu di sini baik penggunaan mobil, jadi ada setir mobil ya, dan sebagainya. Elemen yang berikutnya, perawatan berkala kendaraan ringan, meliputi perawatan berkala kendaraan 1000 km, 10.000 km, 20 km, dan kelipatannya. Elemen berikutnya, sistem engine kendaraan ringan meliputi komponen utama engine, sistem pelumasan, sistem pendinginan, sistem bahan bakar, engine management system, sistem pemanasan udara, sistem pembuangan, dan sistem kontrol emisi. Elemen yang berikutnya, sistem pemindahan tenaga kendaraan ringan meliputi sistem clutch atau kopling, sistem transmisi, poros propeller, diferensial, poros penggerak roda. Elemen berikutnya, sistem kendaraan ringan meliputi sistem rem, sistem kemudi, sistem suspensi, roda dan ban. Elemen berikutnya, sistem elektrikal kendaraan ringan meliputi baterai, jaringan kelistrikan, sistem penerangan dan lampu tanda, sistem wiper dan washer, sistem power window dan central lock, electric mirror, sistem starter, sistem pengisian, sistem pengapian, sistem air conditioning atau AC, dan sistem audio video. Untuk elemen berikutnya, sistem pengaman dan sistem kontrol elektronik kendaraan ringan meliputi sistem kendaraan ringan meliputi alarm, keyless, immobilizer, intelligent automotive safety system, dan sistem kontrol elektronik. Pertanyaannya, kompetensi dan atau materi esensial apa yang terus-menerus dipelajari dan dikembangkan pendidik dari fase ke fase? Sejauh mana Anda sudah mengajarkan seluruh elemen pembelajaran ini? Capaian pembelajaran mata pelajaran teknik kendaraan ringan setiap fase. Capaian pembelajaran disampaikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, rangkuman keseluruhan elemen dalam setiap fase, dan yang kedua, capaian untuk setiap elemen pada setiap fase yang lebih terperinci. Saat membaca capaian pembelajaran, dapat digunakan beberapa pertanyaan berikut untuk memahami capaian pembelajaran. Yang pertama, kompetensi apa saja yang harus dicapai pada setiap fase? Bagaimana kompetensi tersebut dapat dicapai? Yang kedua, adakah ide-ide pembelajaran dan asesmen yang dapat dilakukan untuk mencapai dan memantau capaian kompetensi tersebut? Capaian pembelajaran setiap fase. Fase F, umumnya untuk kelas 11 dan kelas 12 SMK ataupun MAK. Pada akhir fase F, peserta didik memahami konversi energi kendaraan ringan, proses pelayanan dan manajemen bengkel kendaraan ringan, prosedur penggunaan kendaraan ringan, perawatan berkala kendaraan ringan, sistem engine kendaraan ringan,
sistem pembinaan tenaga kendaraan ringan, sistem sasis kendaraan ringan, elektrikal kendaraan ringan, dan sistem pengaman dan sistem kontrol elektronik kendaraan ringan. Setelah membaca capaian di atas, menurut Anda apakah capaian pada fase tersebut dapat dicapai apabila pada titik tidak berhasil menuntaskan fase-fase sebelumnya? Apa yang akan Anda lakukan jika pada titik tidak siap untuk belajar di fase yang lebih tinggi? Capaian pembelajaran setiap fase berdasarkan elemen. Saat membaca capaian pembelajaran per elemen berikut ini, hal yang dapat kita pelajari adalah apakah ada elemen yang tidak dicapai pada suatu fase, ataukah semua elemen perlu dicapai pada setiap fase? Elemen yang pertama, konversi energi kendaraan ringan pada fase F. Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami proses konversi energi kendaraan ringan, identifikasi sumber energi kendaraan ringan, jenis-jenis sumber energi kendaraan ringan, baik dari gasolin atau bensin, diesel, listrik, dan hybrid. Elemen yang berikutnya, proses pelayanan dan manajemen bengkel ringan pada akhir fase F. Peserta didik mampu memahami alur proses penerimaan servis, pelaksanaan servis, pengelolaan alat dan bahan spare part, proses quality check, tugas kerja pada security, customer relation officer, sales advisor atau SA, mekanik, toolman, dan cleaning service. Setiap pekerjaan dilakukan sesuai prosedur operasional standar penggunaan alat pelindung diri atau peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Prosedur penggunaan kendaraan ringan. Pada akhir fase F ini, peserta didik mampu menerapkan prosedur pengecekan sebelum dan sesudah berkendaraan, mengoperasikan kendaraan baik manual ataupun yang otomatis. Elemen berikutnya adalah perawatan berkala kendaraan ringan. Pada akhir fase F, peserta didik mampu melakukan perawatan berkala kendaraan di 1000 km, 10.000 km, 20.000 km, dan kelipatannya. Setiap pekerjaan dilakukan sesuai prosedur atau POS, penggunaan alat pelindung diri atau APD, atau peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Sistem engine kendaraan ringan. Pada akhir fase F, peserta didik mampu melakukan perawatan dan overhaul, yaitu pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, dan pemasangan pada komponen utama engine, sistem pelumasan, sistem pendingin, sistem bahan bakar gasolin diesel, baik konvensional ataupun yang elektronik, engine management system, sistem pemesan udara, sistem pembuangan, dan kontrol emisi. Setiap pekerjaan dilakukan sesuai prosedur operasional standar, penggunaan alat pelindung diri, atau peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Elemen berikutnya, sistem pemindah tenaga kendaraan ringan. Pada akhir fase F, peserta didik mampu melakukan perawatan dan overhaul, pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, dan pemasangan pada sistem clutch, sistem transmisi, baik manual atau otomatis, poros propeller, diferensial, poros penggerak roda. Setiap pekerjaan dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar, penggunaan alat pelindung diri, atau peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Pada elemen sistem sasis kendaraan ringan, pada akhir fase F ini, peserta didik mampu melakukan perawatan dan overhaul, pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, dan pemasangan pada sistem rem, anti-lock brake system, dan non-ABS, sistem kemudi baik manual steering, hydraulic power steering, atau electronic power steering, sistem suspensi, roda dan ban, spurring dan balancing roda. Setiap pekerjaan sesuai prosedur operasional standar, penggunaan alat pelindung diri, dan atau peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Pada elemen kendaraan ringan, elektrikal kendaraan ringan, pada akhir fase F ini, peserta didik mampu melakukan perawatan baterai serta perawatan dan overhaul, pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, dan pemasangan pada jaringan kelistrikan, sistem penerangan dan sistem lampu tanda,
sistem wiper dan washer, sistem power window dan central lock, electrical mirror, sistem starter, sistem pengisian, sistem pengapian, sistem AC, sistem audio video. Setiap pekerjaan dilakukan sesuai prosedur awal standar dengan menggunakan alat pelindung diri dan atau peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Pada elemen sistem pengaman dan sistem kontrol elektronik ringan, pada akhir fase F ini peserta didik mampu memahami sistem keamanan alarm, keyless, immobilizer, intelligent automotive safety system, dan sistem kontrol elektronik seperti sensor, radar, lidar, ultrasonic, kamera engine control module, braking MCU, chassis MCU, steering MCU, power steering MCU, body MCU, transmission control module, ABS control module, airbag control module. Setiap pekerjaan dilakukan sesuai prosedur operasional standar dan penggunaan alat pelindung diri dan atau peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Setelah membaca capaian pembelajaran, dapatkah Anda memahami kemampuan atau kompetensi apa yang perlu dimiliki peserta didik sebelum ia masuk pada fase yang lebih tinggi? Bagaimana mereka dapat mengetahui apakah peserta didik memiliki kompetensi untuk belajar di setiap fase? Apa yang akan Anda lakukan jika peserta didik tidak siap untuk belajar di fase tersebut? Refleksi pendidik. Ini bagi guru ya. Memahami capaian pembelajaran adalah langkah yang sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Setiap pendidik perlu memahami apa yang perlu mereka ajarkan. Terlepas dari apakah mereka akan mengembangkan kurikulum, alur tujuan pembelajaran, atau silabusnya sendiri ataupun tidak. Jadi, setiap pendidik perlu memahami apa yang perlu mereka ajarkan. Beberapa contoh pertanyaan reflektif yang dapat digunakan untuk memandu guru dalam memahami capaian pembelajaran antara lain. Kata-kata kunci apa yang penting dalam capaian pembelajaran? Apakah capaian yang ditargetkan sudah bisa saya ajarkan? Apakah ada hal-hal yang sulit yang saya pahami? Bagaimana saya mencari tahu dan mempelajari hal tersebut? Dengan siapa saya sebaiknya mendiskusikan hal tersebut? Sejauh mana saya dapat mengidentifikasi kompetensi yang diharapkan dalam capaian pembelajaran ini? Dukungan apa yang saya butuhkan agar dapat memahami capaian pembelajaran dengan lebih baik? Mengapa? Selain untuk mengenal lebih mendalam mata pelajaran yang diajarkan, memahami capaian pembelajaran juga dapat memantik ide-ide pengembangan rancangan pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk memantik ide. Yang pertama, bagaimana capaian dalam fase ini akan dicapai peserta didik? Proses atau kegiatan pembelajaran seperti apa yang akan ditempuh peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran? Alternatif cara belajar apa yang dapat dilakukan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran? Materi apa saja yang akan dipelajari? Seberapa luas dan seberapa dalam? Bagaimana menilai ketercapaian capaian setiap fase? Sebagian guru dapat memahami capaian pembelajaran dengan mudah, namun berdasarkan monitoring dan evaluasi Kemendikbudristek, bagi sebagian guru capaian pembelajaran sulit dipahami. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, pelajari capaian pembelajaran bersama pendidik lain dalam suatu komunitas belajar. Melalui proses diskusi, bertukar pikiran, mengecek pemahaman, serta berbagai ide, pendidik dapat belajar dan mengembangkan kompetensi lebih efektif, termasuk dalam upaya memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, dalam lampiran ketetapan Menteri mengenai kurikulum merdeka dinyatakan bahwa pendidik tidak wajib membuat alur tujuan pembelajaran. Salah satunya adalah karena penyusunan alur tersebut membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang capaian pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, pendidik dapat berangsur-angsur meningkatkan kapasitasnya untuk terus belajar, memahami capaian pembelajaran, hingga kelak dapat merancang alur tujuan pembelajaran mereka sendiri. Seperti itu ya, semoga capaian pembelajaran untuk teknik keterampilan dapat dipahami semua pendidik dengan baik,
sehingga hasil yang diharapkan untuk anak-anak Indonesia akan lebih baik dan cepat tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.